أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali lagi bersama kami di UFI Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dan membahas hukum tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Silakan teman-teman, jika berkenan silakan mengikutinya hingga akhir. Semoga mendapatkan kebaikan dari apa yang kami sampaikan dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang Allah subhanahu, kita mulai. Kita akan baca ulang dengan bacaan putus-putus sambil nanti kita akan bahas daripada makhrajnya. Mathaluhum kamathali. Masa pada lafal sa ini jangan dibaca dengan sa, jangan masaluhum. Tapi masa ini huruf sa, ujung lidahnya pada lafal huruf sa. Ketika kita melafalkan sa, ujung lidah kita menempel ya pada lafal sa, ujung lidah menempel ujung lidah ditempelkan dengan gigi seri atas, maka terkeluarkan dengan suara sa. Masaluhum, ada mim mati bertemu kaf. Apabila ada kaf datang setelah huruf mim mati, maka hukum bacaannya pada bacaan ini yaitu izhar syafawi. Maka mimnya harus jelas, cara bacanya tidak boleh ditahan mimnya. Tidak boleh masaluhum kamathali, tapi langsung saja masaluhum kamathali kamathalil ladzi istawqada nara. Lilladzi, pada lafal lilladzi ada huruf alif lam. Di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dimana lamnya tidak terbaca, akan tetapi langsung kepada huruf setelahnya. Pada dasarnya di sini alladzi ada dua huruf yaitu alif dan lam, yang dimana ditandai dengan lam double di sini, sehingga lamnya ada dua. Alladzi, cara membacanya langsung ke lam yang bertasydid. Kamatsalil ladzis. Kemudian pada lafal ini ya tidak berharokat, alif tidak berharokat, kemudian bertemu dengan huruf sukun, maka zi-nya tidak dipanjangkan zis, tapi langsung kepada huruf sukun. Ini kita namakan dengan hamzatu al-wasal, hamzah yang ketika terjadi di tengah kalimat dan dia tidak dibaca. Alladzis tauqada nara. Tauqada nara. Tidak kuat, berhenti di sini boleh. Istauqadana, ada huruf na di sini, ada fathah bertemu dengan alif pada satu bacaan, maka ia dinamakan dengan mad tabi'i. Yaitu mad tabi'i terjadi dengan tiga kondisi. Apabila ada
fathah bertemu alif, ada kasrah bertemu ya, ada dhammah bertemu waw. Dan ketiga huruf ini huruf mati. Na kita panjangkan disebabkan ada alif. Na cara bacanya 2 harokat. Naro. Kemudian kalau kita sambung istauqada naran falamma ranfa. Di sini ada tanwin, ada huruf tanwin bertemu dengan fa. Apabila ada tanwin an in un, an in un, an in un bertemu dengan bertemu dengan huruf fa, maka ia kita namakan dengan hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan suara tanwinnya kepada huruf setelahnya. Maka kita samarkan, awalnya kita baca naron, tapi karena bertemu dengan fa disamarkan. Naron fa, seakan-akan ada huruf ang gitu ya. Naron falamma, mim tasydid. Pada lafal mim tasydid itu ditahan m-nya. Mim tasydid yaitu hukum bacaannya gunnah. Gunnah yaitu menahan bunyi n-nya atau m-nya. Falam, nah, jangan langsung falamma, tidak dibaca seperti itu, tapi ditahan dahulu. Kemudian ma, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Sedangkan hamzah ini pada lain kata. Apabila ada hamzah pada lain kata, maka hukum bacaannya mad jaiz. Cara membacanya kita panjangkan 4 harokat. Falamma adha. Kemudian pada lafal adha sama dengan hal lafal sebelumnya, cuma hamzahnya ada mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata, maka dia kita namakan dalam hukum tajwid mad wajib muttasil. Maka panjangnya sama 4 harokat. Adha'at. Nah, kemudian ta ketika sukun, at ada sedikit hamasnya. Mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, kita panjangkan 2 harokat. Haulahu, hu 2 harokat, ada waw datang setelah dhammah. Kemudian ha-nya kecil. Haulahu, ma haulahu, ya. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Pada lafal zal, cara membacanya yaitu ujung lidah menempelkan kepada gigi seri kita sambil dikeluarkan sedikit sebagaimana kita melafalkan tha. Tha, za sama. Tempat keluarnya adalah ujung lidah menempelkan dengan gigi seri atas. Zahaballah. Pada lafal Allah tebal, jangan dibaca zahaballah, tapi zahaballah. Zahaballahu binurihim. Ada mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harakat, dhammah bertemu waw. Rihim. Kemudian ada mim mati bertemu waw, ada mim mati bertemu waw, sama hukumnya ketika mim mati bertemu dengan kaf, yaitu hukum bacaannya izhar syafawi, yaitu syafawi. Suara mimnya jelas. Binurihim tidak ditahan seperti ini. Binurihim wa tarakahum, tidak, tapi langsung saja. Zahaballahu binurihim wa tarakahum. Sama, ada mim mati bertemu fa sebagaimana sebelumnya, izhar syafawi tidak boleh ditahan. Zulumatil la yubsirun. Kemudian pada lafal ma, mad tabi'i adanya fathah bertemu alif, 2 harakat, zulumat, ya, zulumatin panjang. Kemudian lafal tin bertemu dengan lam. Pada saat ini ada huruf tanwin
apabila ada tanwin an in un bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya masuk ke lamnya langsung ke huruf yang bertasydid. Jadi tidak dibaca fi dzulumatin la, tapi langsung fi dzulumatil la tanpa digunakan. Di sini hukum bacaannya idgham bila gunnah. Bila gunnah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam, maka nun suara nunnya atau suara tanwinnya langsung masuk ke lam. Fi dzulumatil la yubsirun. Kemudian pada lafal la yubsirun, la panjangkan 2 harakat yaitu mad tabi'i. Kemudian yubsirun ada lafal qalqalah yaitu di huruf ba. Ba ketika qalqalah itu tidak putus seperti ini. Yubsirun, tapi qalqalahnya adalah mengalir. Yubsirun. Kemudian run ada mad yang terjadi di akhir, kita memanjangkannya, kita namakan di sini mad arid disukun. Mad yang timbul disebabkan karena ada sukun ketika kita waqaf. Awalnya kan kita membaca yubsiruna, akan tetapi karena kita waqaf kita matikan huruf akhir sehingga ada 2 sukun. Ketika terjadinya 2 sukun, maka sukun yang pertama menandakan panjang, kemudian sukun kedua mematikannya. La yubsirun. Nah, di sini kita boleh memanjangkannya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Akan tetapi kita memilih yang tengah-tengah yaitu 4 harokat. La yubsirun. Kita ulang lagi dari awal. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kemudian sum ada mim bertasydid. Apabila ada mim tasydid, itu hukum bacaannya adalah gunnah. Gunnah yaitu suara em-nya ditahan. Cara membacanya sum ditahan dahulu, tidak langsung summun ya, tapi ditahan dulu summum ya, maaf, summum. Kemudian pada lafal mum itu ada pada dasarnya di sini itu huruf tanwin an in un, yaitu kata summun itu berasal dari kata summun gitu ya. Nah, summun karena di sini tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kalau dalam hukum tajwid kita namakan dengan iklab. Iklab itu artinya membalikkan bunyi suara nun menjadi mim. Maka di sini kan biasanya dalam mushafnya ada tanda mim kecil yang artinya kita matikan mimnya. Summum. Nah, sambil ketika kita matikan mimnya karena bertemu dengan ba, kita tahan suara m-nya 2 harokat. Karena hukum bacanya iklab. Iklab yaitu membalikkan suara nun menjadi mim sambil ditahan dengan gunnah. Summum bukmun. Kemudian pada lafal bukmun ketemu dengan huruf ain, ada huruf mun atau huruf yang bertanwin bertemu dengan huruf nun, maka bertemu dengan huruf ain, maka di sini hukum bacaannya harus izhar. Izhar, tapi di sini izhar bukan izhar syafawi, tapi izhar hakiki, izhar yang betul-betul hakiki, yaitu adanya tanwin bertemu dengan ar. Kalau izhar itu wajib dia harus jelas munnya. Bukmun. Kemudian yunfa. Tadi apabila ada tanwin an in un bertemu dengan huruf fa maka dia wajib dibaca samar-samar atau kita baca dengan bacaan ikhfa. Maka kita bacanya yunfa.
tidak umyun fahum, tapi ditahan seperti suara terdengar suara ng. Tapi pada dasarnya itu bukan seperti itu, tapi tidak masalah untuk awalan saja kita melatihnya seperti itu. Umyun ya. Kemudian fahum, kemudian mim bertemu dengan la. Apabila ada mim mati bertemu la sama ketika bertemu dengan huruf yang lainnya, maka dia izhar syafawi. Mimnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Fahum la yarji'un. Kita ulangi dari awal. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sekali lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan tahsin kita pada surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18. Semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari tajwid pada surat Al-Baqarah. Syukron, jazakumullah khairan, assalamualaikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.